Di sini saya akan ngomongin tentang keputusan penting yang punya imbas yang besar dalam hidup kita, tapi banyak sekali orang yang nggak mikirin tentang ini. Gitu ya. Saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu apa yang kita lakukan pada waktu kosong kita. Jadi waktu kosong kita ini adalah pintu keluar dari kemiskinan ya, pintu keluar menuju kita punya impian. Jadi kalau kita ingin sukses, ya waktu kosong kita ini kita harus isi dengan hal-hal yang baik. Ya jangan sampai waktu kosong ini disia-siakan. Karena kebanyakan dari kita, ya mungkin kalian di sini yang nonton banyakan juga levelnya profesional ya. Ini waktu kita dari jam 9 sampai jam 6 kan sudah kemakan untuk pekerjaan utama kita. Jadi kita punya waktu kosong itu ya setelah kita pulang dari kerja ataupun pada saat weekend. Nah, oleh karena itu kita harus isi dengan hal yang produktif. Hal-hal yang menambah value. Nambah ilmu, nambah jaringan kenalan, ataupun melakukan sesuatu yang mendekatkan kita dengan goal kita. Misalnya, kalian mau coba untuk mulai bisnis. Ya, setiap hari lakukan satu hal saja. Ya, karena memang mungkin waktunya sempit. Misalnya, hari ini research tentang domain, pilih domain website. Kemudian besok research tentang desain. Kalian sudah kepikiran konsepnya, tapi belum tahu desainnya. Besoknya lagi research tentang bagaimana caranya bikin PT gitu, satu persatu. Lakukan setiap hari, supaya lama-lama dekat dengan goal yang ingin dicapai. Intinya, pintu keluar menuju apa yang ingin kita capai dalam hidup itu terletak di waktu kosong kita. Kalian renungkan dengan baik-baik, dan jangan habiskan waktu kosong kalian dengan sia-sia. Ya, apalagi kalau kalian masih muda ya, energi kalian banyak, itu banyak hal yang bisa kalian capai dalam hidup. Kalau kalian pergunakan waktunya dengan baik-baik. Kemudian keputusan penting selanjutnya, yang imbasnya juga besar adalah terkait dengan pengeluaran. Ini adalah masalahnya semua orang ya. Kebanyakan orang itu problemnya adalah uangnya itu dikeluarkan seiring dengan bertambahnya pendapatan. Jadi pendapatannya 5 juta, pengeluaran dia 4 juta. Pendapatan dia 10 juta, pengeluarannya 9 juta. Idealnya pendapatannya naik, pengeluarannya turun terus. Ya, jadi pendapatannya sampai 10 juta tapi pengeluarannya tetap di level 3 juta atau mungkin jadi 2 juta gitu. Nah, ini mengingatkan saya tentang seseorang yang saya kenal yang dimana memang pendapatannya cukup besar, bisnisnya lumayan berhasil sebelum Covid, punya uang sampai miliaran ya, di atas 10 miliar, kemudian hidupnya berubah menjadi berfoya-foya. Jadi dari bulan ke bulan dia jalan-jalan, dia beli bisnis kelas ya kalau misalnya mau pergi ke luar negeri. Kemudian dia juga setiap minggu itu bermewah-mewah ya, beli mobil mahal, benar-benar semua uangnya dipakai untuk kemewahan. Dia bilangnya hidup hanya sekali, jadi dia mau menikmati. Tapi yang terjadi adalah pada saat Covid menghantam bisnisnya, dia harus masukin kembali uangnya ke dalam bisnisnya, dan akhirnya harus meminjam uang teman untuk bertahan hidup. Karena dia sendiri pun nggak ada uang yang disimpan. Akhirnya harus mulai lagi dari awal. Gitu ya, mulai lagi dari nol. Karena dia nggak nyimpen. Kalau misalnya sebelumnya dia menjaga pengeluaran dia mengambil keputusan untuk tidak menaikkan pengeluaran dia pada saat dia pendapatannya lebih, dan dia manajemen keuangannya dengan baik, itu tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan gaya hidup, kesehatan badan. Ini banyak orang yang juga menganggap remeh ya, karena biasanya badan ini sakit dan sowak itu kelihatannya di umur 40 dan 50 ke atas. Ya, makanya kalau kita lihat orang tua kita atau keluarga besar kita, orang-orang yang sudah tua, ketika dia memasuki usia tua ya, dia baru dapat penyakit, itu biasanya kalau kita tarik balik ke usia muda mereka, ya biasanya itu ada koneksinya terhadap kebiasaannya. Ya, keputusan mereka dari sisi apa yang mereka makan dan aktivitas yang mereka lakukan terhadap badannya dia. Jadi dari sekarang, saya ingin kalian juga untuk memperhatikan ya dari sisi kesehatan badan, terutama kalau kalian sudah di atas 30 ya, ataupun mendekati 30, sudah harus bisa jaga badan. Ya, olahraga harus rutin, minimal setiap hari itu 8.000 langkah. Kalau saya juga seperti itu, kalau misalnya tiap hari nggak sempat olahraga, maka saya akan jalan bolak-balik di dalam kamar untuk mencapai 8.000 langkah itu. Kemudian makanan juga ya harus benar-benar jaga. Walaupun ini memang bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan ya, karena terkadang kita keluar bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga besar, yang dimana kita harus makan. Kalau misalnya memang diundang dan kita harus makan di sana, ya makan gitu kan. Nggak mungkin kita tolak untuk memakan apa yang disajikan untuk bersama. Tapi intinya kita harus bisa di dalam mayoritas waktu kita, di mana keputusan makannya itu di kita harus bisa tahan. Ya, ini memang harus belajar. Karena impact-nya dari kesehatan ini besar sekali. Sekali badan kita kena hit dan sakit besar di usia tua, itu benar-benar banyak sekali yang nggak bisa dilakukan. Itu nanti waktunya akan sempit ya, karena energinya kita akan lebih rendah ya dibandingkan orang-orang tua lain yang di usia yang sama. Jadi jagalah kesehatan dengan baik. Kalian harus bisa mengambil keputusan terkait apa yang kalian makan, yang kalian tidak makan, dan juga menjaga diri kalian agar bisa sehat. Kemudian yang selanjutnya, keputusan yang penting itu adalah terkait dengan pasangan hidup. Ini juga penting ya, banyak orang yang menganggap remeh. Ya, pasangan hidup itu punya imbas yang sangat besar sekali. Ada orang yang
dia hidupnya biasa-biasa aja tapi jadi sukses karena memilih pasangan hidup yang benar. Tapi ada juga orang yang hidupnya sangat baik, dia malah hancur karena memilih pasangan hidup yang salah. Ya, jadi pasangan hidup ini punya imbas yang sangat besar. Karena setiap hari kita akan ngobrol sama dia. Ya, kalau kita belum menikah, mungkin kita sama dengan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita. Tapi setelah kita menikah, maka kebanyakan waktu kita akan habiskan bersama dengan pasangan hidup. Ya, yang paling penting itu adalah dari sisi pola pikir dan pengelolaan emosi. Jadi pastikan kita kalau mencari pasangan hidup itu harus dengan orang yang punya pola pikir yang sesuai dengan kita, yang memang dia mau maju ya, orangnya positif. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang ide-ide di mana kita ingin maju, itu dia akan menyemangati. Ya, dia ikut berapi-api, mendorong kita untuk maju. Bahkan kalau kita lagi down, dia dorong kita untuk semangat. Dan jangan sampai dengan orang-orang yang pola pikirnya negatif, yang dimana kita ini berapi-api, dia jelek-jelekin terus, dia tekan-tekan terus. Itu lama-lama orang yang tadinya punya api yang sangat besar, apinya itu bisa hilang. Ya, ini percaya nggak percaya, karena kita adalah hasil dari orang yang ada di sekitar kita. Dan salah satu yang paling penting itu adalah pasangan hidup. Dan satu hal yang menurut saya cukup penting adalah kita perlu paham bagaimana orang ini mengelola emosinya. Jadi kalau kalian di sini belum menikah, pastikan kalian melihat dulu nih pasangan hidup kalian nih, tipenya, pengelolaan emosinya itu gimana pada saat dia marah. Paling mentok marah itu seperti apa? Itu harus lihat dulu sebelum menikah. Karena kalau lihatnya setelah menikah ya sudah terlambat. Karena ada orang-orang yang dia ketika emosi itu bisa sampai teriak kenceng dan mukul ataupun sampai ngelempar barang. Dan itu kalau terjadi setelah menikah akan susah sekali. Karena kalau terjadi setelah menikah dan kita ternyata nggak cocok dengan cara dia mengelola dia punya amarah dan kita memutuskan berpisah kan susah ya. Karena idealnya ya kita menikahkan sekali aja seumur hidup. Jadi bagi kalian yang belum menikah, ya pilihlah pasangan hidup yang benar ya. Jangan asal pilih. Kalau susah nyari, jangan asal pilih. Tetap harus punya prinsip, beberapa kriteria yang kalian tentukan, terutama dari sisi tadi saya bilang ya, pola pikir dan juga pengelolaan emosi. Kemudian selanjutnya, keputusan penting yang menurut saya punya imbas yang besar itu adalah dari sisi pendidikan, yang memang kebanyakan dari kita untuk sekolah itu dipilih oleh orang tua. Karena dari kemampuan orang tua ataupun ya keinginan orang tua gitu ya. Tapi kalau untuk kuliah, memang kita kebanyakan sudah di posisi kita sudah sadar nih ya, kita bisa milih. Nah, kalau kalian ada kesempatan untuk memilih, ya bagi kalian di sini yang ingin kuliah, maka pilihlah kuliah yang baik ya, universitas yang baik. Ataupun kalian di sini yang profesional, ingin mengambil S2 misalnya, pilihlah universitas yang terbaik kalau bisa. Langsung mentok, targetnya harus universitas yang terbaik. Karena kenapa? Ini nggak cuma sekedar gelar, walaupun banyak orang yang bilang ini hanya gelar, ini kualitas ilmu yang masuk ke dalam kepala kalian, dan juga dari sisi network-nya itu akan berbeda. Ini adalah alasan kenapa konglomerat itu masukin anaknya ke universitas yang top di luar negeri. Supaya anaknya ketemu dengan orang-orang lain yang kapasitasnya sangat baik gitu di dalam bidangnya. Mungkin bukan konglomerat, tapi orang-orang yang sangat pintar, kapasitasnya sangat baik. Nah, itu di dalam universitas yang baik itu semua disaring. Jadi pilihlah yang terbaik untuk pendidikan gitu ya. Kemudian yang terakhir menurut saya yang sangat penting juga ya keputusan yang diambil dalam hidup yang imbasnya besar adalah dari pemilihan karir. Kalau misalnya kalian ingin berbisnis nantinya ataupun kalian ingin menaiki tangga karir, ya pilihlah pekerjaan yang bisa memberikan kalian pembelajaran yang banyak. Ya kalau misalnya kalian kerja di satu perusahaan di mana kalian hanya seperti robot saja, ya misalnya jadi customer service selama 1 tahun, 2 tahun, gitu-gitu doang. Nggak ada hal lebih yang kalian di-challenge untuk belajar hal baru, ya saran saya, pikirkan bagaimana caranya untuk cari pekerjaan lain yang bisa kasih tantangan baru untuk kalian. Nah, tapi idealnya kalian dapat pekerjaan yang bisa belajar banyak. Gimana caranya? Caranya pertama, idealnya kalian kerja di perusahaan yang size-nya kecil, langsung direct ke owner-nya, di mana perusahaan ini bisa tumbuh. Jadi kalian akan melihat banyak hal. Kalian akan lihat bagaimana sebuah ide itu dieksekusi sampai terjalankan, sampai menjadi sebuah perusahaan yang besar yang terstruktur. Ya banyak sekali orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan kecil yang kemudian jadi besar, itu dia baik dalam menjalankan bisnis ya, karena dia ada pengalaman itu. Dan ini kalau dibandingkan dengan bekerja di korporasi besar, memang berbeda. Karena di korporasi besar kan perusahaannya sudah besar, pertumbuhannya juga nggak terlalu signifikan. Ya, dan dia sudah terkerangka, kerjanya hanya satu saja. Nggak bisa kerja terlalu banyak. Ya, nggak bisa kerja semua hal. Kalau misalnya perusahaan masih kecil, mungkin kerjaan semua marketing, operation, sampai dengan legal. Tapi pada saat masuk dalam korporasi besar ya cuma satu aja gitu. Tapi kalaupun nggak ketemu ya perusahaan yang kecil yang seperti yang tadi saya jelaskan, bisa juga kerja di korporasi tapi cari yang memberikan kesempatan untuk belajar banyak. Kalau saya ditanya orang ya salah satu favorit saya itu adalah banking sama consulting. Karena banking sama consulting itu memberikan kita kesempatan untuk melihat banyak industri sekaligus. Kita bisa belajar banyak gitu. Semoga berguna ya.